Nabung atau berinvestasi di emas digital ternyata ada kerugiannya loh. Kalau nggak paham, siap-siap aja kita kena rugi. Ruginya apa aja? Yuk kita bahas. Hari ini saya mau sampaikan informasi yang penting banget untuk penonton setia Mufid Indonesia tentang emas digital. Kalau dilihat dari perkembangannya, kayaknya sudah semakin banyak ya yang paham tentang emas digital. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang punya saldo mencapai 100 gram atau bahkan sampai 1 kilogram. Kadang bagi kita yang niat banget nabung nih ya, kita suka mengabaikan kayak misalkan ada peraturan-peraturan, ada biaya-biaya, dan mungkin mengabaikan juga platformnya ini basicnya dari perusahaan apa gitu ya, atau latar belakang perusahaannya seperti apa. Jadi kita lebih kayak fokus nabung aja nih. Nah sebenarnya hal seperti itu bagus nggak nih? Bagus-bagus aja, tapi sebenarnya kita harus bisa lebih aware terhadap platform yang kita pakai untuk menabung emas digital. Dengan semakin banyaknya pemain emas digital, sekarang pemerintah sudah semakin aware loh. Semua pemain emas digital sekarang dipaksa untuk memiliki lisensi Bapepti, di mana di dalam peraturan Bapepti tersebut semuanya itu sudah diatur sehingga tidak ada perusahaan nanti yang bergerak semaunya sendiri seperti itu ya. Jadi sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya ini adalah untuk memantau segala transaksi yang terjadi di platform tersebut. Jadi kedepannya tidak ada transaksi yang menyimpang ataupun misalkan ada transaksi emas yang tidak dibelikan emas gitu ya, digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bisa dibayangkan ya, ngeri banget kalau seandainya terjadi hal seperti itu. Bagaimana nasib uang kita? Apakah kalau perusahaannya bangkrut, uang kita bisa balik lagi? Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. Makanya, kita harus tahu betul layanan emas digital yang kita pakai nih dari berbagai macam aplikasi. Oke, Mufidners, resikonya apa aja? Kita mulai di poin yang pertama ya. Poin yang pertama, jika kita tidak berinvestasi di lembaga yang sudah teruji kredibilitasnya dan pengalamannya di industri emas. Hal pertama yang akan kita temui adalah spread harga. Biasanya rentangnya terlalu jauh jika dibandingkan dengan kompetitor. Secara umum, kalau yang sudah pernah saya cek, saya analisa, itu kalau untuk emas digital rata-rata batas normalnya atau batas wajarnya ya, ini yang terjadi di kompetisi market, yang terjadi di market itu sekitar 4% spreadnya ya. Atau ada juga mungkin yang 5%, ya mungkin masih toleransi lah ya, 5% memang agak tinggi. Nah, tapi di atas itu sudah overpriced. Biasanya harga emasnya juga tinggi nih, atau tidak murah ya kalau kita saling membandingkan dari kompetitor satu dengan kompetitor lainnya. Hal ini saya sampaikan berdasarkan hasil observasi saya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya penilaian lain, silakan. Kalau ini dari pendapat saya. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya faktornya ada banyak ya. Kalau mau didetailkan, saya tahu faktornya apa aja. Tapi di sini saya tidak bisa bicara secara gamblang ya. Nanti takut menyinggung salah satu platform seperti itu ya, karena di sini saya netral gitu. Jadi umumnya yang saya temui seperti itu. Yang selalu jadi concern terkait dengan spread harga ini biasanya tentang untung ruginya ya. Selalu seperti itu, untung rugi. Nah, biasanya selalu jadi pertanyaan, ini kalau harganya kita belinya udah tinggi gitu ya, terus spreadnya juga jauh atau gitu ya, rentangnya tinggi banget, spreadnya besar seperti itu ya. Nah, ini kapan untungnya nih kayak gini nih? Bisa-bisa setahun 2 tahun pun itu kita belum untung seperti itu ya. Nah, makanya kita juga harus paham tentang karakteristik emas. Jadi sebenarnya kalaupun terjadi spread harga yang terlalu jauh seperti ini ya, sehingga menyebabkan untung kita jadi lama gitu ya. Kalau kita niatkan untuk jangka panjang, tetap aja sih nantinya akan tertutup. Hanya yang membedakan adalah potensi keuntungannya aja, akhirnya apa? Jadi kurang maksimal yang kita dapatkan. Untuk itu, sebelum membeli emas digital, kita wajib banget ngecek secara detail. Hal apa aja yang wajib kita cek? Pertama, latar belakang perusahaannya. Dia perusahaan apa sebelumnya seperti itu ya, atau seberapa besar perusahaannya, atau size perusahaannya. Terus juga pengalamannya di industri emas sudah berapa lama. Itu juga sangat menentukan performance suatu perusahaan ya. Dan kita harus cek juga apakah pernah ada track record buruk yang terjadi, terus sumber emasnya dari mana, bener ada emasnya atau enggak. Karena kalau sampai kosong, jangan-jangan jadi investasi bodong. Perlu diingat, perusahaan platform aplikasi emas digital yang sudah terdaftar di Bapepti saat ini baru 4 perusahaan loh. Nah, jadi sisanya kemana? Ya mungkin sisanya lagi proses untuk pendaftaran di Bapepti dan menyesuaikan dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh Bapepti.
Nah, teman-teman, sialnya saya baru aja menemukan satu platform aplikasi emas digital yang bangkrut atau mati. Pernah saya bahas dulu di video, bisa lihat nanti di atas videonya ya. Nah, di sini saya nggak mau bahas terlalu detail ya, karena juga saya belum terlalu paham mengenai kasusnya seperti apa, tapi yang saya tahu, perusahaan ini waktu itu sempat di-freeze, tapi tidak tahu beritanya seperti apa, apakah dia tetap jalan lagi setelah itu, tapi ternyata setelah saya cek, oh ternyata benar perusahaan yang bangkrut, dan sampai juga ada pernah customer saya juga cerita dia punya uang dipindahkan ke situ, namanya platformnya IMAS. Nah sampai sekarang uangnya nggak balik gitu ya. Nah sebenarnya, untuk tahu beritanya seperti apa nanti saya cantumkan di deskripsi, nanti teman-teman bisa baca sendiri atau cek sendiri ya. Yang mau saya tekankan di sini, yuk hati-hati berinvestasilah pada perusahaan yang berizin resmi. Jangan coba-coba loh. Karena perusahaan yang tidak berizin resmi, tidak ada yang mengontrol ataupun memantau arus uang yang masuk. Jadi kita nggak tahu nih benar-benar penggunaannya untuk investasi kita di pembelian emas atau malah digunakan untuk hal-hal lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan transaksi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang kedua ya. Nah di poin yang kedua ini, pencairan emas pada saat kita jual emas biasanya dibatasi. Terkait dengan hal ini, saya sudah mengecek di beberapa platform ya, acak nih macam-macam platform. Ada yang membatasi, ada juga yang tidak membatasi. Biasanya hanya kalaupun dibatasi itu ada batasan harian pencairannya. Jadi misalkan satu nasabah atau satu customer itu ada yang cuma bisa mencairkan 10 juta, 15 juta, 25 juta, 30 juta, dan seterusnya gitu ya. Intinya tetap per harinya dibatasi. Nah sebenarnya hal ini akan mengganggu bagi kita yang punya saldo besar nih teman-teman ya. Terutama mungkin teman-teman yang punya saldo 100 gram gitu ya, atau 1 kilo gitu ya, pada saat kita ingin mencairkan itu biasanya nanti akan repot tuh karena kena nominal pencairan harian gitu ya. Jadi kalau saran saya, sebelum melakukan pencairan, khusus untuk pencairan yang dananya tidak terbatas gitu ya, atau dananya besar-besar, harap teman-teman mungkin bisa konfirmasi terlebih dahulu, jadi supaya nanti pada saat pencairan itu bisa dimudahkan prosesnya. Seharusnya kalau sudah konfirmasi sih tidak akan ada masalah ya, tapi balik lagi ini tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke poin yang berikutnya ya, poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini biasanya di platform emas digital itu ada biaya tambahan. Nah ini sama kayak poin sebelumnya ya, biaya tambahan ini tidak mutlak, artinya tidak semuanya mengenakan, ada yang mengenakan tambahan, ada juga yang tidak. Nah biaya-biayanya apa aja? Biasanya ada biaya tambahan pada saat kita ingin jual. Jadi istilahnya ada biaya jual emas gitu ya. Terus ada biaya penanganan, ada lagi biaya tahunan gitu ya, atau biaya kayak membership tahunan lah seperti itu ya. Mungkin nominalnya sekitar 30 ribuan, atau kalau dikonversikan ke dalam gram emas itu mungkin sekitar 0,04 gram. Lalu ada juga yang menerapkan biaya dorman seperti bank. Jadi kalau kita tidak bertransaksi selama 6 bulan, nanti kita akan kena denda gitu ya. Biasanya ya itu tergantung kebijakan masing-masing ya, kena dendanya berapa seperti itu. Nah terus ada juga beberapa biaya-biaya yang saya anggap wajar ya, dan ini bukan termasuk tambahan. Jadi kalau biaya wajar itu kayak misalkan biaya virtual card atau biaya pada saat kita beli emas, itu biaya wajar. Terus ada juga biaya pajak nih, sekarang kan emas juga dikasih pajak ya, termasuk emas digital juga sudah ada perhitungannya. Nah tapi di pajak ini ada perusahaan yang sudah menerapkan dibebankan ke konsumen, ada yang belum. Artinya yang belum ini masih ditanggung oleh si perusahaan tersebut. Saran saya, teman-teman di sini dapat memilih aplikasi tabungan emas digital yang paling minim biaya-biayanya. Karena di sinilah selling point-nya kalau menurut saya ya. Karena kan ini konsepnya kayak nabung juga gitu ya. Kita bebas mau kapan aja, mau sekarang beli, besok beli, atau sehari 3 kali kita beli emas juga boleh gitu ya. Dan menurut saya di sini selling point-nya nih teman-teman. Jadi nabung emas ini harus minim biaya-biaya gitu ya, beda dengan tabungan bank ya. Kalau tabungan bank kan potongannya banyak ya, potongan biaya bulanan, kalau kita menggunakan layanan kayak gitu ya, itu istilahnya kita tiap bulan dipotongin terus gitu ya. Tapi kalau di tabungan emas harusnya sih potongannya tidak terlalu banyak. Poin yang keempat, pelanggan tidak memiliki bargaining power yang tinggi atau tawar-menawar ketika ingin melakukan jual emas atau pencairan emas. Di emas digital, ketika kita ingin menjual emas, kita nggak bisa tawar-menawar seperti emas fisik ya. Kalau emas fisik kita bisa tawar-menawar sama pedagang gitu ya. Tapi kalau di emas digital,
besar kecilnya nilai penjualan itu sudah ditentukan oleh si perusahaan atau si platform aplikasi. Jadi perlu diketahui juga ya teman-teman, antara emas fisik dengan emas digital itu beda ya sistem perhitungannya. Jadi kalau di emas digital seperti yang kita pakai saat ini, itu harga per gramnya sama rata nih, sama semua. Mau kita beli di 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai berapa gram pun ya, harga per gramnya sama. Tapi kalau kita beli di emas fisik, itu semakin besar gramasinya, maka harga per gramnya akan semakin murah. Jadi makanya ketika kita menjual emas, kita bisa punya potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan emas digital. Karena tadi ya, harga per gramnya lebih rendah, sehingga nanti spreadnya itu jadi lebih tinggi gitu. Jadi kita punya keuntungannya juga makin maksimal. Jadi balik lagi ya teman-teman, kalau kita pengen punya untung yang tinggi atau untung yang maksimal, kita harus cari platform aplikasi yang kasih nilainya tinggi. Jadi kita harus pilih-pilih ya. Nggak ada salahnya kita punya banyak aplikasi. Kalau misalkan sekarang ada berapa? Hampir 10 aplikasi, ya mungkin boleh coba satu-satu gitu ya. Jadi kita tahu mana yang kasih harga belinya paling bagus dan mana yang kasih harga jualnya paling tinggi. Jadi nanti kita punya untungnya makin tinggi juga. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Poin yang kelima. Poin yang kelima adalah suplai emas suka terhambat. Nah, mungkin di antara teman-teman ada nih yang pernah mengalami ya, pada saat ingin cetak emas, emasnya nggak ada gitu ya. Ada pop-up tulisan, maaf, emas sedang tidak tersedia gitu ya. Nah, kita jadi takut ya, kita jadi khawatir, waduh gimana nih gitu ya, emasnya nggak ada gitu ya, ntar tabungan kita gimana? Atau perusahaannya nggak punya emas. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir, karena itu biasanya terjadi karena ada masalah dari produsennya atau supplier emasnya gitu ya. Mungkin pada saat mencetak terjadi kerusakan mesin sehingga harus memperbaiki, atau ada juga masalah internal supplier. Nah, itu banyak faktor sih ya sebenarnya, tapi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir karena tinggal tunggu aja, nanti emasnya juga pasti akan dikirim. Nah, mungkin untuk terkait dengan hal ini, saran saya sih kepada platform aplikasi, setidaknya untuk meminimalkan kekecewaan customer atau pelanggan, ya setidaknya mereka bisa nalangin dulu lah, keluar dari suppliernya atau beli di tempat lain dulu lah istilahnya ya, seperti itu. Jadi bisa dikirimkan, bisa tetap diberikan kepada pelanggan. Jadi pelanggan juga tidak kecewa, atau misalkan pelanggan juga tidak khawatir. Sehingga juga trust terhadap perusahaan aplikasi emas digital ini juga semakin baik. Yang sering terjadi sih biasanya di gramasi yang sering kita cetak ya, yang kecil-kecil lah istilahnya, 1 gram, 5 gram itu biasanya yang umum orang beli, atau misalkan orang cetak di platform emas digital. Terkait di poin ini, saya mungkin ingin mengingatkan kembali ya, jika sudah mengkhawatirkan, kita tetap harus waspada nih. Jadi jangan sampai nanti kita merasa tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja, nggak taunya seperti yang tadi saya ceritakan di awal, platform emas bangkrut, uang nasabah nggak balik. Jadi kalau memang sudah menurut kita sangat mengkhawatirkan, buru-buru uangnya kita pindahkan atau kita tarik ke rekening kita lagi. Baik Movitners, itu tadi 5 kerugian investasi emas digital yang dapat saya sharing. Di setiap produk pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi menurut saya di produk emas digital ini adalah satu kemajuan teknologi yang wajib kita dukung perkembangannya, supaya kita semua semakin aware, semakin terbuka, dan semuanya bisa punya emas dengan cara yang mudah. Beli emas udah nggak mahal lagi, bahkan yang saya cek sekarang bisa dimulai dari Rp100. Lebih kecil lagi ya, lebih murah lagi. Terima kasih teman-teman, simak terus konten edukasi menarik lainnya dari kita, karena cuma di sini yang edukasinya paling beda. Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.